Insan Madani kembali di petang hari ini. Saya Gamal Surya hadir. Jumpa Insan Madani semuanya di program siar religius lain. Tema kita kali ini ya tentang Islam dan kebudayaan. Bagaimana Islam hadir bukan untuk menghapus budaya, tapi meluruskan, mensucikan dan menjadikannya jalan ibadah. Nah, untuk itu sudah hadir narasumber kita Ustadz Lukman Hakim LCMA. Segera saja saya sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, kembali hari ini bisa menyapa Insan Madani semuanya di program siar religius lain dalam keadaan sehat begitu Ustadz ya. Alhamdulillah. Bisa hadir di kesempatan hari ini. Temanya terkait tentang Islam dan kebudayaan. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ustadz ya. Sebenarnya apa makna Islam sebagaimana atau sebagai agama rahmatan lil alamin dalam hubungannya dengan kebudayaan itu ya. Ya, terima kasih Bang Komang ya. Jadi Insan Madani, insya Allah topik kita sangat menarik ya, karena berkaitan dengan Islam dan budaya. Bagaimana relasi budaya dengan agama kita. Tapi sebelumnya Bang Komang, yang penting untuk kita pahami bahwasanya ada kaidah yang dirumuskan oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu sosiolog Muslim, Bang Komang. Ini sebenarnya peletak ilmu sosiologi. Sebelum ilmu sosiologi itu dikenal di dunia Barat, di dunia Islam sudah berkembang ilmu sosiologi yang dipelopori oleh Al-Imam Ibnu Khaldun. Beliau menulis kitabnya yang cukup populer, magnum opusnya yaitu Muqaddimah, terkenal dengan Muqaddimah Ibnu Khaldun. Dalam kajian beliau mengatakan al-insanu mujtama'atun bitab'ihi. Bahwasanya manusia itu dia selalu bersifat sosial. Artinya manusia itu yang makhluk sosial gitu. Oleh sebab itu di dalam manusia berinteraksi dengan sesama itu membentuk sebuah budaya. Sehingga budaya itu ya lahir. Tapi kalau dalam Islam itu agama membentuk budaya, bukan budaya bagian, bukan agama bagian daripada budaya gitu ya. Kalau kita belajar antropologi dan sosiologi di dunia Barat itu kan budaya itu ada beberapa elemennya, di antaranya adalah the religion atau agama. Tapi di dalam pandangan atau perspektif Islam itu yang menarik justru ad-din, agama itu membentuk al-hadarah, membentuk kebudayaan. Ya, karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial, tapi di sisi yang lain manusia itu secara alamiah juga beragama, Pak Komang. Karena tidak ada satu peradaban yang berkembang dalam sejarah kemanusiaan kecuali punya keimanan atau keyakinan, punya belief gitu. Iman. Apapun keimanan mereka ya, yang penting mereka sebenarnya mengakui akan adanya Allah gitu, akan adanya Tuhan gitu. Oleh sebab itu dalam pandangan Islam budaya itu ya bagian daripada agama. Gitu ya. Oke, Ustadz, apakah benar ya Islam ini datang untuk mengganti budaya atau justru memperbaiki budaya yang sudah ada ya sebenarnya? Nah, ini pertanyaan yang menarik Bang Komang. Oleh sebab itu dalam perspektif Islam itu kebudayaan itu bisa kita klasifikasikan menjadi 3 Bang. Yang pertama kebudayaan atau adat atau tradisi yang sesuai dengan agama. Yang kedua asalnya bertentangan dengan agama, kemudian dilakukan Islamisasi. Yang ketiga budaya atau tradisi yang bertentangan dengan agama. Coba kita bahas satu-satu Bang. Boleh. Yang pertama yaitu kebudayaan yang sesuai dengan ajaran agama. Sehingga di dalam salah satu kaidah fikih Bang Komang, ada kaidah al-adatu muhakkamah. Adat, tradisi, custom itu bisa menjadi sumber hukum. Ini artinya sebagaimana yang Bang Komang sampaikan tadi ya, Islam itu datang bukan untuk menghapus budaya gitu, tapi mengadopsi beberapa budaya, mengakui dan bahkan menjadikan budaya yang berkembang itu semakin baik gitu. Oleh sebab itu budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam itu penting untuk dirawat, penting untuk dilestarikan dan
bisa dijadikan acuan atau pedoman Bang Komang. Sehingga tadi dalam kajian fikih pun ada kaidah al-adatu muhakkamah, adat, tradisi, budaya itu bisa dijadikan sumber hukum. Nah, contohnya Bang Komang, misalnya di masa jahiliyah seorang laki-laki yang mau menikahi seorang gadis itu dianjurkan memberikan mahar atau mahrun, atau dalam bahasa Al-Quran disebut nikhlah, atau bisa juga disebut sodakoh, gitu. Sodak gitu ya, sodak gitu. Nah, meskipun ini sebenarnya budaya jahiliyah, tapi ketika Islam datang, budaya ini atau budaya ini Bang Komang itu masih diterima dan bahkan dijadikan acuan bahwasanya setiap laki-laki yang mau menikahi perempuan itu ada kewajiban memberikan mahar. Meskipun mahar besar dan kecilnya itu kan kembalinya juga kepada adat atau tradisi kan Bang Komang ya. Ya, berapa jumlah mahar yang yang wajib kan nggak ada ketentuan. Apapun mahar itu boleh. Makanya ketika ada seorang sahabat yang menikah Bang Komang, dia nggak punya apa-apa, Nabi mengatakan iltamis walau khataman min hadidin, kasih mahar istrimu meskipun cincin dari besi Bang Komang. Bukan dari emas Bang Komang. Lalu bagaimana Ustaz kalau misalnya di luar Jawa, ini kan seperti di Sumatera, di Kalimantan, kalau ada laki-laki minang seorang gadis itu kan harus ada tebusannya sekian juta gitu, ada yang 60 juta, 80 juta. Ini bagaimana sebenarnya? Apa bagian dari mahar itu atau atau budaya saja itu? Ya sebenarnya itu disebut mahar, tapi kadang-kadang juga nggak 100% mahar Bang Komang, karena kan itu macam-macam Bang Komang. Kayak saya masih ingat ketika saya di Mesir itu, laki-laki Mesir ketika mau nikah itu juga mahal sekali maharnya Bang Komang. Mereka sebut syabkah. Syabkah itu ya perhiasan emas lengkap itu. Kemudian kalau nikah harus sudah punya pekerjaan, punya rumah, jangan sampai tinggal bersama mertua. Enggak kayak di Jawa ini sudah nikah bertahun-tahun tapi juga masih punya rumah, belum punya rumah, kemudian tinggal bersama orang tua atau mertua kan. Kalau di sana nggak boleh Bang Komang. Ya, tapi intinya Bang Komang, Islam itu mengajarkan semakin mahar itu sedikit atau murah itu semakin baik gitu. Sehingga orang mau menikah itu tidak dihalangi dengan besarnya mahar. Nah, ternyata di Mesir, di Timur Tengah yang maharnya cukup mahal Bang Komang, itu gadis-gadis itu yang usianya sudah di atas 30 itu belum nikah Bang Komang gitu. Karena tadi maharnya cukup mahal. Kemudian yang kedua Bang Komang, contoh lagi, misalnya bangunan masjid. Bangunan masjid itu kan tidak harus mengikuti arsitek Timur Tengah. Misalnya kalau kita di Jawa itu ada Masjid Demak, itu kan arsitek Jawa itu. Ya karena yang penting ada masjid, rumah untuk ibadah, meskipun arsitek gaya bangunannya, style bangunannya itu tidak harus model Timur Tengah. Misalnya kalau kita di Turki itu ada Hagia Sophia. Hagia Sophia itu dulu gereja, kemudian dijadikan masjid. Dan bangunan gerejanya itu masih ada masih maksudnya bekas-bekas bangunan gerejanya itu kan tidak dihancurkan. Ini contohnya budaya yang tidak bertentangan dengan Islam. Misalnya besarnya seorang laki-laki memberikan nafkah kepada istri, itu kan nggak ada ketentuan besarnya Bang Komang. Yaitu kan dikembalikan kepada adat dan tradisi. Ya, itu bagian budaya yang pertama, budaya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua Bang Komang, budaya yang awalnya itu bertentangan dengan syariat Islam, tapi sama Nabi itu dilakukan islamisasi. Kalau bahasa sekarang itu kan islamisasi itu. Kayak Wali Songo di Jawa ini kan melakukan islamisasi budaya Jawa gitu. Nah, contohnya di masa jahiliyah, bangsa jahiliyah itu terkenal dengan keahlian, kemampuan untuk bersyair Bang Komang. Mungkin kalau di budaya Melayu itu ya berpantun lah. Nah,
Bersyair, berpantun itu boleh selama yang pantun atau syair itu digunakan untuk hal-hal yang positif, tidak untuk memuji dewa-dewa yang berkembang di bangsa jahiliyah, tapi misalnya lantunan syair yang digunakan untuk memuji Allah, memuji Nabi Muhammad itu boleh. Bahkan di dalam tradisi Islam itu ilmu-ilmu itu disyairkan, Bang Komang. Ya, gitu ya. Misalnya ada kitab namanya Alfiyah Ibnu Malik itu, kalamun lafdun mufidun kastaqim wasmun fi'lun thumma harfunil kalim wahidu kalimatun wal qalu wa kalimatun biya kalamun kal yu'am bil jari wa tanwini wan nida wa al musnadil ismi tamyizun hasal. Ini bentuk syair, tapi syair yang sudah sesuai dengan nilai Islam. Dan bahkan lantunan-lantunan syair itu digunakan media untuk menghafal sebuah disiplin atau cabang ilmu tertentu. Yang awalnya syair-syair itu ya sudah berkembang di masa jahiliyah, kemudian sama Nabi boleh melantunkan syair selama tidak ada unsur kesyirikan. Contoh yang berikutnya, Bang Komang, ada tradisi namanya ruqyah. Ruqyah itu kalau kita orang Jawa itu suwuk, Bang Komang. Jadi membacakan doa-doa untuk kesembuhan. Kesembuhan. Mantra-mantra. Ya, mantra-mantra lah gitu kan. Ya. Itu namanya ruqyah. Gitu maksudnya. Dan ketika para sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita di masa jahiliyah itu sudah biasa mempraktekkan ruqyah. Kata Nabi, bagaimana ruqyahmu? Kemudian Nabi bilang, la ba'sa bi ruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa engkau mempraktekkan suwu atau mantra-mantra selama tidak ada unsur kesyirikan. Iya. Sehingga kalau kita orang Jawa, Bang Komang, orang Jawa itu kan sudah punya tradisi enek suwu Jawa kan gitu. Ya, suwu Jawa itu boleh selama tidak ada unsur kesyirikan. Cumanya kan yang penting kita tahu apa yang dibaca itu. Jangan-jangan karena kita nggak tahu yang kita baca, ternyata di situ memintanya bukan kepada Allah atau menyebut dewa atau nama jin atau nama setan, kan jadi masalah, Bang Komang. Tapi kalau misalnya kita tahu maknanya, kemudian tidak ada unsur kesyirikan, itu tidak apa-apa gitu. Itu contoh budaya yang awalnya bertentangan dengan syariat, kemudian dilakukan proses Islamisasi. Kemudian yang ketiga, itu budaya yang kontradiksi dengan ajaran agama Islam. Nah, kalau terjadi kontradiksi antara ajaran agama Islam dengan budaya, maka yang dimenangkan adalah ajaran agama Islam. Ya, contohnya apa? Budaya yang mengandung unsur TBCS. T-nya itu takhayul, khayalan kesialan, anggapan kesialan. Kemudian B-nya itu bid'ah, C-nya itu khurafat, yaitu percaya pada mitos, pada klenik dan seterusnya, ya Bang Komang. Kemudian kesyirikan. Ya, contohnya Bang Komang. Contohnya misalnya ada budaya larung laut yang ditujukan untuk tolak balak, upacara tolak balak dan ngalap berkah. Tolak balak dan ngalap berkah dengan memberikan sesajen pada dewi laut, atau mungkin di masyarakat Bang Komang itu, di masyarakat Jogja itu ada Nyi Roro Kidul apalah gitu. Nah, itu kan ada kepala kerbau kemudian dihanyutkan dalam laut bersama dengan hasil-hasil bumi. Ya, budaya semacam itu kalau sebagai sesajen dan untuk ritual tolak balak dan ngalap berkah, maka itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Oke, baik. Ustaz, ya mengapa ya sebagian orang ini menganggap bahwa budaya itu identik dengan bid'ah atau bahkan kepada kesirikan ya, Ustaz? Kenapa ini? Ya memang ada beberapa budaya yang bertentangan dengan agama, sehingga tadi dikatakan mengandung unsur kesyirikan. Ya, terutama budaya yang ada kaitannya dengan warisan Hindu dan Buddha, Bang Komang. Yang mana dalam ajaran Hindu dan Buddha itu kan mereka akrab dengan dewa-dewa, sehingga mereka memberikan sesajen pada pohon, kepada tempat yang dianggap keramat dan seterusnya, yaitu yang
sekarang masih dikenal dengan tolak balak itu, tolak balak ya. Iya, sehingga beberapa budaya ini ya meskipun budaya turun temurun ya, tapi kalau bertentangan dengan nilai ketauhidan agama kita atau nilai tauhid dalam ajaran agama Islam, tentu harus dibetulkan sehingga sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak mengandung unsur kesyirikan. Sehingga yang dilakukan kiai-kiai Jawa, Bang Komang, kan di beberapa tempat itu masih umum manganan gitu ya. Manganan dengan memberikan sesajen kepada punden atau kepada punden ya, Bang Komang. Itu awalnya dilakukan di tempat yang ada pundennya itu, di Keramat Semugedan sama kiai dirubah tempatnya kan, dialihkan ke balai desa, kemudian ke masjid. Nah, sehingga ini kan proses membersihkan unsur-unsur kesyirikan. Yang dulu mungkin ada sesajennya ke pundennya, kemudian diganti hanya makanan saja, kalau istilah kita ya syukuran atau bancaan saja, tapi diisi dengan pengajian. Ya. Sehingga kita sebagai umat Islam itu harus melihat budaya itu jangan sampai dimusuhi, tapi dijadikan media bagaimana kita melakukan dakwah kultural, yaitu menempatkan budaya sebagai media dakwah. Itu saya kira penting, Bang Komang. Sehingga Islam itu sebagaimana yang Bang Komang sampaikan tadi menjadi agama rahmatan lil alamin, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat kepada seluruh alam semesta. Gitu. Oke, baik. Kalau memang masih ada masyarakat yang mempercayai dengan cungkup atau punden semacam ini, haruskah kita langsung menantang atau diberikan penjelasan berlahan begitu, Ustaz? Ya, ini pentingnya metode dakwah ya, Bang. Yang jelas di dalam Al-Qur'an itu Allah sudah banyak memberikan kita guidance bagaimana manhaj atau metodologi dalam kita berdakwah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ada 3 metode. Yang pertama hikmah. Itu ada yang memahami ittiba'us sunnah, mengikuti sunnahnya Nabi. Ada yang memahami hikmah itu menyampaikan sesuatu dengan bijak, sehingga orang yang kita dakwah itu tidak merasa didakwahi, Bang Komang, tidak merasa tersinggung gitu loh. Sehingga ada semacam cerita, Bang Komang, entah ini valid atau tidak ya. Jadi ada seorang thalibul ilmi atau pelajar ya, atau santri lah gitu, yang baru belajar dari Timur Tengah. Karena di Timur Tengah itu kan ketauhidannya luar biasa, Bang Komang, ketika mengajarkan tauhid. Ketika dia pulang itu semangat untuk mendakwahkan dakwah tauhid itu, sehingga yang ia lakukan setiap punden-punden atau pohon-pohon yang besar di kampungnya yang di masyarakat biasa memberikan sesajen itu ditebang semuanya, Bang. Ditebang semuanya. Ternyata waktu musim Bang Komang? Musim hujan atau kan hutan-hutannya yang gundul gitu, sehingga yang terjadi kebanjiran, erosi tanah dan seterusnya ya. Sehingga dakwah semacam itu kan betul, tapi tidak memperhatikan strategi, Bang Komang, kan gitu. Sehingga tidak, dakwah itu harus menggunakan metode gitu. Makanya tadi Al-Qur'an mengatakan bil hikmah wal mau'idho al hasanah, memberikan good example atau suri toladan ya, dakwah bil hal, ngasih contoh. Kemudian kalau terjadi perdebatan ya dengan respon atau dengan dialog dengan cara yang baik. Jadi mungkin tidak bagaimana yang dilakukan dulu Nabi Ibrahim ya, berhala-berhala besar dihancurkan, berhala pun dihancurkan, tetapi alat goloknya itu dikalungkan di berhala yang paling
besar. Ketika ditanya siapa yang menghancurkan, ya tanya saja kepada berhala yang paling besar itu yang membawa golok. Iya, itu kan di zaman Nabi Ibrahim itu. Ya memang yang dihadapi Nabi Ibrahim ketika itu kan masyarakat paganisme ya, masyarakat pagan yang menyembah berhala bahkan Azar. Itu ada yang mengatakan bapaknya Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan kakeknya, itu kan penjual patung gitu. Patung. Ya. Sehingga Nabi Ibrahim itu pernah berbohong di waktu yang cerita Bang Komang sampaikan tadi, ketika beliau masuk kuil yang di situ banyak berhalanya. Padahal Nabi Ibrahim sendiri yang menghancurkan kecuali yang paling besar. Ketika kaumnya bertanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini, Nabi Ibrahim coba tanyakan yang paling besar karena pacoknya atau goloknya yang digunakan untuk menghancurkan berhala itu kan dikalungkan ke leher berhala yang paling besar gitu. Artinya kan tidak mungkin berhala kok ditanya siapa yang menghancurkan, karena berhala itu kan tidak tidak bisa bicara. Dan ini kan Nabi Ibrahim berbohong, tapi berbohong untuk mengajak umatnya untuk berpikir kan. Gitu ya. Kalau berhala ini nggak bisa ngomong, kenapa kamu sembah? Wong ditanya siapa yang menghancurkan temannya saja nggak bisa menjawab, kok kamu sembah kan gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Edi Kesyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa mengikuti kajian Ustadz Sinambi Makaryo. Lagi apa ini Pak? Lagi biasanya itu masa tembakau ya. Tapi harganya anjlok. Kemarin 50.000 lagi happy banget gitu ya. Oke, baik, terima kasih juga Pak Haji Jumari yang ada Geger Kedung Adem. Alhamdulillah bisa mengikuti dan menyimak kajian Ustadz. Semoga ilmunya bermanfaat dan barakallah. Terima kasih Pak Haji Jumari. Mungkin bisa ikut sharing bersama, tanya ya di 082339947707. Nah, ini ada yang masuk di layanan kami, ada Pak Haji Jumari menanyakan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya ada seorang Islam yang masih mempercayai hari Rebu Wekasan? Wah, Rebu Wekasan Ustaz ya. Oke, mohon penjelasannya. Semoga Ustaz dan Bung Komang selalu diberi kesehatan, ditambah rezekinya. Amin. Ya, oke, baik, terima kasih Pak Haji Jumari. Rebu Wekasan kalau rumah menghadap ke barat harus pakai ini, yang ke selatan begini. Ini bagaimana kalau orang Islam tapi masih percaya dengan Rebu Wekasan? Apakah ini bagian daripada TBC? Terima kasih ya Pak Haji Jumari. Jadi Rebu Wekasan, Rebu itu ya Arbi'a ya, hari Rabu. Wekasan itu artinya akhir. Berarti Rebu yang terakhir daripada bulan Safar ya, atau Sapar gitu. Lah, Rebu Wekasan itu banyak mitosnya karena dianggap hari yang paling apes itu, hari yang gitu paling sial. Dan takdir itu ditentukan ya di hari ini. Ada yang memiliki keyakinan semacam itu Bang Komang. Sehingga ada beberapa amalan yang biasanya dilakukan di tengah masyarakat berkaitan dengan Rebu Wekasan. Di antaranya ada sholat Rebu Wekasan. Sholat Rebu Wekasan itu dilakukan, jumlah rakaatnya itu 4 rakaat. Kemudian tiap rakaat baca Al-Fatihah, baca Inna A'toina sebanyak 17 kali, kemudian Al-Ikhlas 5 kali, Al-Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq yaitu 1 kali, kemudian Qul a'udzu birabbin nas 1 kali Bang Komang. Jadi sholatnya 4 rakaat itu. Ini yang dipahami di masyarakat, yaitu bersumber pada kitab Kanzun Najah was Surur yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Kudus Bang Komang. Ulama keturunan Yaman, bapaknya pernah di Kudus tapi kemudian hijrah ke Mekah Bang Komang. Tapi apakah ibadah ini ada tuntunannya Bang Komang? Meskipun ada dasar kitabnya, tapi kan tidak semua yang disebutkan di dalam kitab itu terus ada
dalilnya dari Quran dan Sunnah, Bang Komang. Ternyata kalau kita cek di dalam hadis Nabi, kita tidak temukan istilah sholat Rabu Wekasan, sholat yang dilakukan di hari Rabu yang terakhir di bulan Safar. Baru saja kemarin Bang Komang, ya Bang Komang. Nah, sehingga kalau ibadah itu tidak ada tuntunannya, tidak ada perintahnya, Bang Komang. Pernah kita bahas kan kaidah dalam ibadah dan kaidah dalam muamalat. Kalau kaidah dalam ibadah itu al aslu fil ibadat at-tahrim, hukum asal ibadah itu haram. Atau kalau kita merujuk di dalam kitab fikih Syafi'i, yaitu Hasyiah al-Bujairami al-Khatib, ya. Ini kitab yang terkenal di kalangan masyarakat. Di sana dikatakan al aslu fil ibadah illam tutlab falam tasihha. Hukum asal ibadah itu kalau tidak ada perintah, ketika dilakukan maka tidak sah itu. Artinya tertolak, Bang Komang. Nah, sehingga Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, atau man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya, dasarnya dari Nabi, maka itu tertolak. Nah, sehingga sholat Rabu Wekasan itu tidak ada contohnya dan tidak perlu untuk dilakukan. Itu yang berkaitan dengan ritual ibadah. Terus bagaimana dengan mitos-mitos yang berkembang tadi yang Bang Komang sampaikan tadi kan, orang yang rumahnya menghadap ke barat, gimana Bang Komang? Harus bancaannya ini, bancaannya ini dan itu, dan semuanya itu tentu tidak ada tidak ada dasarnya ya, sehingga kalau dilakukan nanti membahayakan akidah kita dan bisa jadi kita terjerumus pada yang kita istilahkan dengan TBCS itu. Nah, sehingga kita sebagai umat Islam kalau melakukan ibadah ya harus jelas. Kalau ada dalilnya ya kita lakukan, kalau enggak ya tidak perlu kita lakukan. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan keyakinan. Ya, kalau keyakinan ada dalilnya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah As-Sahihah, itu kita boleh percayai. Tapi kalau tidak, ya bisa jadi nanti masuk yang kita istilahkan dengan takhayul, anggapan kesialan, Bang Komang. Kalau tidak melakukan ini nanti sial, apes dan seterusnya. Terus muncul khurafat, dimunculkan mitos, keyakinan-keyakinan tertentu. Nanti kalau bikin sesajen, tolak balak ngalap berkah, jatuh kepada perbuatan yang disebut apa, Bang Komang? Syirik gitu. Oleh sebab itu ya sikap kita terhadap Rabu Wekasan ya sebagaimana hari-hari biasa, Bang Komang. Ya kalau kita mungkin merasa nggak enak ya kita baca ayat kursi atau apalah, Bang Komang, yang jelas ada tuntunannya. Oke, baik, terima kasih Pak Jumari yang sudah ikutan gabung di program siar Religious Land. Ya, mudah-mudahan paham dengan apa yang disampaikan Ustadz. Kalau toh mungkin masih belum puas dan perlu untuk menyampaikannya lagi, silakan di 082339947707. Juga terima kasih nih buat Mas Margono Kanti Utami ya. Hadir Bung Komang dan Ustadz begitu ya. Mas Margono itu di Surabaya jauh sekali. Ini selalu aktif juga di program siar Religious Land ya. Mungkin lagi makaryo atau lagi bagaimana ini Mas Margono ya. Baik, Ustadz, sekarang tadi Islam dan budaya. Nah, bagaimana ini sekarang pada musimnya 17 Agustus kan sering ada yang namanya pawai budaya saja. Apakah pawai budaya ini bertentangan dengan Islam atau memang justru diajarkan dalam Islam gitu? Ya Bang Komang ya, pawai budaya atau bahasa yang lebih populer lagi itu karnaval ya. Pawai budaya atau karnaval itu kan tujuannya memperkenalkan budaya ya. Karena Indonesia ini bangsa yang terdiri dari berbagai macam bahasa, suku, ras dan seterusnya ya. Oleh sebab itu kita kaya budaya. Bhinneka Tunggal Ika itu unity in diversity. Meskipun kita berbeda-beda tapi kita tetap bersatu. Pawai budaya atau karnaval itu hukum asalnya ya
mubah atau boleh Bang Omang. Karena itu kan masuk muamalat apa? Dunyawiyah. Al aslu fil muamalat al ibahah. Hukum asal dalam konteks muamalat itu boleh. Oleh sebab itu dalam merayakan 17 Agustus ini Bang Omang, salah satu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan yang hubungannya cukup erat dengan perayaan 17 Agustus itu ya pawai budaya itu. Oleh sebab itu di beberapa mungkin desa atau kecamatan itu mulai sekarang sudah ada yang sudah memulai karnaval Bang Omang ya. Nah, hukum asalnya boleh-boleh saja. Apalagi tadi niatnya untuk memperkenalkan budaya. Kan generasi muda ini kan dengan arus globalisasi yang luar biasa Bang Omang, internet, pokoknya kita diam di rumah saja sudah bisa mengakses dunia. Ya kadang-kadang dampak negatifnya itu kita lupa terhadap jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, orang Jawa yang memiliki budaya sendiri gitu. Sehingga kita nggak pede terhadap budaya kita kan. Oleh sebab itu karnaval atau pawai budaya kalau tujuannya untuk memperkenalkan budaya, membangkitkan semangat nasionalisme, patriotisme, itu ya boleh-boleh saja. Tapi alangkah baiknya kalau melakukan karnaval itu ada temanya yang bersifat kemerdekaan atau ada nilai edukasinya Bang. Jadi harus dibatasi ya. Ini temanya ini sehingga nanti dalam memperkenalkan budaya itu tidak asal-asalan. Karena kan yang macak, kalau bahasa kita macak Bang Omang ya, itu nanti macaknya jangan-jangan malah bertentangan dengan nilai syariat, kemudian mengajarkan yang jorok, yang tidak baik. Misalnya kan banci itu kan juga nggak bagus Bang Omang ya. Apalagi kan nanti ditonton di publik sehingga anak kecil terinspirasi. Nanti saya habis nonton karnaval setan-setanan atau apalah gitu kan gitu. Kemudian banci dan seterusnya kan nggak baik. Hal-hal itu penting untuk kita kita tanam, hal-hal penting untuk kita hindari ya. Oleh sebab itu kalau bikin pawai budaya yang positif, dan itu saya kira bisa menarik Bang Omang ya. Tidak harus yang menarik itu yang jorok, kemudian yang orakan, yang pokoknya nggak jelas ya. Kadang-kadang kan yang menarik itu justru yang hal-hal yang gitu ya Bang Omang. Oke Ustaz, terkait tentang pawai budaya ini kan biasanya mereka yang mau menjadi peserta itu kan sudah di make up terlebih dahulu. Misalnya kalau acaranya jam 1 paling enggak jam 12 atau jam 11 kadang sudah dilakukan make up ya. Nah kira-kira ini bagaimana untuk sholatnya? Kadang acara itu sampai misalnya waktu duhur, asar sampai maghrib kadang. Apakah ini bisa dijamak untuk sholatnya atau bagaimana Ustaz ya? Iya. Sebenarnya gini Bang Omang, problem itu muncul bisa jadi dari panitia, yang kedua memang dari peserta. Oleh sebab itu kalau panitia bikin acara karnaval, kalau bisa itu ya mungkin setelah sholat duhur. Itu kalau jadwalnya bisa diatur Bang Omang ya. Sehingga kan tadi make up-nya itu sudah selesai sholat itu. Itu kalau bisa mengatur schedule gitu. Tapi kalau tidak bisa mengatur jadwal gitu. Nah, sehingga tadi yang disampaikan Bang Omang kan kasusnya itu kan sebagai peserta yang mana harus sudah rias atau dandan itu jam 11 gitu. Padahal selesainya jam berapa Bang Omang? Biasanya maghrib betul. Maghrib. Nah itu sholatnya gimana? Ya kalau misalnya selesai sebelum maghrib kan berarti kan yang duhurnya ini yang susah kan. Nah bagaimana yang dilakukan, boleh dijamak atau tidak itu. Yang pertama Bang Komang, ada hadis Ibnu Abbas itu. Di dalam hadis Ibnu Abbas itu diterangkan jama'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal asri wal maghribi wal isya bil madinati min ghairi khaufin
wala safarin wa fi riwayatin min ghairi khaufin wala matorin. Kata Ibnu Abbas, Nabi itu pernah menjamak yaitu sholat duhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Karena sholat yang bisa dijamak itu dua sholat ini Bang Omang. Dua sholat ini maksudnya apa? Duhur dengan asar itu dijamak dalam satu waktu. Kalau dilakukan di waktu duhur namanya jam'u takdim, kalau dilakukan di waktu asar namanya jam'u takhir Bang Omang. Itu yang pertama al-asrain, dua sholat ini ya, duhur dan asar. Yang kedua al-isya'ain, yaitu sholat maghrib dan sholat isya itu. Ya. Kalau tadi konteksnya kan berkaitan dengan karnaval, perdebatan di kalangan para ulama. Iya. Karnaval itu udzur itu yang menyebabkan kebolehan menjamak atau tidak Bang Komang. Oh, gitu. Nah, di dalam hadis itu nggak ada penjelasan secara khusus Bang Komang. Kecuali misalnya karena orang itu safar, bepergian kan boleh menjamak, itu jelas. Yang berikutnya sakit pun itu nggak ada dalil secara khusus itu. Misalnya orang sakit dia nggak bisa melakukan sholat di satu waktu di tiap sholat Bang Komang. Sehingga karena dia kesusahan yang ia lakukan jamak, boleh atau tidak? Kalau hadis khususnya nggak ada. Pendapat Imam Syafi'i saja nggak membolehkan, tapi menurut Imam Nawawi boleh Bang Komang. Sehingga di dalam kitab Zubat dikatakan wa fi maradin qaulun jaliyu wa khafi ikhtarahu Ahmadu wa Yahya Nawawi. Dan dalam kasus orang yang sakit itu ada pendapat yang cukup kuat dan jelas. Pendapat ini dipilih oleh Imam Ahmad dan Imam Nawawi. Artinya Imam Nawawi Bang itu salah satu ulama dalam mazhab Syafi'i, itu memiliki ikhtiar atau pilihan pendapatnya sendiri meskipun menyimpang dari pendapat Imam Nawawi, bahwasanya orang yang sakit itu boleh menjamak sholatnya. Alasannya apa? Hadis Ibnu Abbas tadi. Ibnu Abbas itu pernah menjamak duhur dengan asar, maghrib dengan isya bil Madinati, di Madinah. Berarti Nabi safar atau enggak Pak? Tidak kan itu kata Ibnu Abbas tadi kan, bil Madinati min ghairi khaufin, bukan karena ketakutan perang, wala matorin, bukan karena hujan, wala safarin, dan tidak melakukan bepergian. Sehingga yang dilakukan Nabi itu menjamaknya apa? Ada yang mengatakan karena Nabi sakit ketika itu. Gitu. Sehingga orang sakit boleh menjamak. Itu pendapatnya Imam Nawawi yang menyalahi Imam Syafi'i sendiri, dan pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Terus berikutnya Bang, bagaimana kalau menjamak itu lil hajah? Jadi orang menjamak sholat karena ada keperluan, ada hajat ya, yaitu mantenan, kemudian karnaval, kemudian apa lagi Bang? Lagi panen orang tani itu atau sedang sidang di DPR. Iya, sidang di DPR. Jadi yang pertama dalam kasus-kasus ini kalau bisa jangan dijamak dulu. Kalau bisa Bang Komang ya. Ya misalnya tadi rapat itu jangan didik langsung jamak gitu. Sehingga yang penting ditata kan jadwalnya. Termasuk karnaval jangan langsung bisa dijamak. Jadwalnya dulu bisa diatur atau enggak. Lah baru kalau misalnya enggak bisa, lah itu bisa dilakukan. Sehingga kalau karnaval tadi karena jadwalnya sudah dianggap tidak memungkinkan Bang Komang. Tadi jam 10, jam 11 sudah rias itu. Sehingga nggak bisa melakukan sholat duhur, nanti ya dijamak di takhir di waktu sholat apa? Asar. Tapi jangan sampai selesainya habis maghrib, gimana mau menjamaknya Bang? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Nah, sehingga ini boleh menjamak karena ada kepentingan, tapi yang penting dicatat Bang Komang. Sebagian ulama mensyaratkan Allah yattakhid adatan, orang itu tidak boleh menjadikan kebiasaan. Ya kalau
kita kepepet atau tidak memungkinkan, kita nggak bisa melakukan sholat, silahkan dijamak gitu. Kalau ada keperluan yang mendesak, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Misalnya kalau rapat 1 bulan atau 1 tahun berapa kali, ya kalau rapatnya tiap hari terus dijamak terus kan ya repot Bang lah. Oke, baik. Oke, saya pikir sudah sangat jelas sekali saja yang disampaikan, tapi waktunya sudah sangat terbatas. Mungkin bisa disambung lagi pada minggu depan begitu saja. Ya, insya Allah. Insya Allah masih di bulan Agustus sudah. Ya, insya Allah. Oke, baik. Insan Madani dimanapun Anda, tidak terasa waktu jauh memisahkan kita. Tadi sebuah tema diangkat oleh Ustadz, Islam dan kebudayaan. Dari kajian kita jelas bahwa Islam bukanlah musuh budaya, melainkan penuntun budaya agar sejalan dengan tauhid. Budaya yang baik yang membawa kebaikan dan nilai moral dilestarikan, sedang budaya yang bertentangan dengan akidah tentu harus kita tinggalkan. Semoga kita menjadi muslim yang bijak, mampu menjaga warisan leluhur sekaligus teguh memegang syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya ke Bang Surya, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas interaksi dan kebersamaan Anda. Insyaallah kita jumpa lagi dalam edisi berikutnya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.